Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwasanya seorang presiden boleh berpihak dan berkampanye pada Pilpres 2024 menimbulkan kontroversi karena sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo harusnya menegakkan netralitas penyelenggara negara. Dan seperti apa respon publik khususnya di media sosial terkait kontroversi pernyataan Presiden Jokowi? Kami akan menganalisanya bersama dengan peneliti Cakra Data Miftah Farid Mahardika. Selamat pagi Mas Miftah. Selamat pagi, Mas Jason. Salam sehat selalu. Terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Mas Miftah, ini mau langsung saja. Kalau kita lihat kan belakangan beberapa hari terakhir statement Presiden Jokowi menuai kontroversi terkait bahwa Presiden dan Menteri ini boleh untuk berkampanye dan juga berpihak begitu. Nah, sentimen yang muncul di media sosial kan pasti ada positif negatif. Bisa digambarkan seperti apa Mas Miftah? Jadi dari kami, Cakra Data mencoba melakukan pantauan secara digital terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi secara khusus maupun secara umum. Kita memantau semua tokoh. Jadi kita memiliki beberapa proyek yang memantau tentang percakapan digital tentang berbagai tokoh, salah satunya Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, kita melihat ada tren kenaikan yang cukup signifikan ketika setelah pernyataan Bapak Presiden tentang bahwa Presiden itu boleh berkampanye dan boleh berpihak. Dan secara umum itu ketika kita lihat sentimennya, ada 72% dari total percakapan itu sentimennya bersifat negatif dan ada 19% yang positif dan sisanya itu kita kategorikan sebagai netral ataupun tidak ada tendensi ke arah dua-duanya. Itu secara umum, dan kenaikan percakapannya cukup signifikan di tanggal 24 dan puncaknya dari tanggal 25 itu kita mendapatkan data percakapan yang cukup signifikan kenaikannya terutama terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak. Baik, Mas Miftah, menarik karena lebih dari 70% begitu ya dari 60.000 lebih total pembicaraan yang menyangkutkan ini sebagai sentimen negatif. Apa indikasinya bisa dikategorikan sebagai sentimen negatif? Ada kata-kata atau statement yang mungkin khas yang muncul di sana? Ada, jadi kita di Cakra Data memiliki engine yang sudah disusun oleh engineer kami, bisa mengkategorisasikan berdasarkan algoritma yang dibangun. Ada kata-kata seperti yang dominan itu adalah salah, kemudian penyalahgunaan, kemudian juga merugikan, tidak tepat gitu. Nah, jadi kata-kata negatif yang mempertanyakan sikap konsistensi dari Bapak Presiden itu juga muncul gitu. Jadi kita melihat bahwa memang respon dari warganet ini mayoritas merespon negatif terhadap pernyataan Presiden Jokowi, dan bahkan ada respon emosional. Jadi kita menangkap beberapa dari analisa workload kita untuk menganalisis persepsi dari warganet. Itu memang yang pertama, yang paling besar muncul adalah salah, bahwa ini ada persepsi dari warganet bahwa tindakan atau pernyataan yang diambil Pak Jokowi ini menurut persepsi sebagian besar warganet itu salah dan bahkan tidak adil. Dan respon emosionalnya kita bisa melihat ada kecewa, ada emosi, ada kekesalan. Jadi itu tangkapan kita dari Cakra Data. Walaupun demikian ada sentimen positif, dan kita melihat bahwa sebagian warganet juga ada yang merespon positif, terutama yang percaya bahwa Pak Jokowi tidak akan melanggar konstitusi. Jadi memang secara umum negatif ada 72% dengan emosi-emosi yang kecewa, kemudian kesal, tapi juga ada yang menanggapi ini tetap percaya kepada Bapak Jokowi. Mas Miftah, tadi di slide atau di grafis juga tadi sempat ditampilkan, selain perbincangan soal statement Presiden Joko Widodo bahwa Menteri dan Presiden boleh berkampanye dan berpihak, ada juga dua isu lain seperti ketika Ibu Iriana ini mengacungkan dua jari. Nah, ini juga ada isu lainnya juga. Bisa digambarkan seberapa pesat pergerakannya sehingga juga bisa linear dengan isu yang saat ini terkait dengan statement Presiden Jokowi tersebut? Ya, jadi kita mencoba melakukan komparasi terhadap tiga isu yang sedang menerpa Bapak Presiden. Yang pertama adalah
yang sedang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang polemik presiden boleh berkampanye. Kemudian juga sebelum peristiwa itu juga ada polemik salam dua jari dari ibu negara kita, Ibu Iriana Jokowi. Dan yang ketiga juga kita mencoba menangkap atau wacana isu pemakzulan Jokowi yang sempat ramai beberapa saat yang lalu. Dan memang ketika kita komparasi, isu yang paling dominan dan yang paling cepat kenaikannya adalah isu tentang netralitas atau presiden boleh berkampanye pasca pernyataan Bapak Presiden. Tapi yang perlu kita highlight di sini adalah bahwa ada sedikit tren kenaikan wacana isu perbincangan soal pemakzulan Jokowi, meskipun itu masih tidak dominan, tapi trennya menunjukkan ada kenaikan. Dan ini jadi salah satu topik juga yang sebagian warganet mencoba memperbincangkan isu tersebut. Namun tetap kita melihat dari data yang kita tangkap bahwa polemik tentang presiden boleh berkampanye ini sangat mendominasi dan banyak memunculkan reaksi dari kalangan warganet. Iya, secara spesifik Mas Miftah, ini kan isu pemakzulan trennya naik walaupun belum semendominasi isu utamanya yaitu terkait dengan statement Presiden Joko Widodo. Nah, ini diindikasi lewat apa nih kata-katanya yang bisa digambarkan? Kita mengindikasi lewat beberapa kata kunci seperti yang utama adalah kita melihat pemakzul. Jadi kita mengambil beberapa kata kunci yang memang relate dengan isu-isu pemakzulan, seperti pemakzulan, kemudian ada hak interpretasi Jokowi dan sebagainya. Itu kita coba masukkan dalam engine kita dan muncul memang data seperti itu. Ya, Mas Miftah, saya mau tanya untuk teknisnya sendiri, ini kan pada saat Presiden menyampaikan statement tersebut itu di tanggal 24 Januari. Tapi proses penilaian pemantauannya sudah dilakukan di tanggal 23. Nah, ini penjelasannya seperti apa, Mas? Jadi kita memang memiliki proyek yang dibagi masing-masing tokoh. Jadi secara umum dulu kita memantau semua perbincangan tokoh di media sosial, baik itu ketua partai, baik itu para pejabat, dan kita memiliki proyek-proyek. Nah, ketika kita melihat proyek yang berisi tentang perbincangan tentang Presiden Jokowi, kita ambil dari tanggal 23 dan memang ada tren kenaikan perbincangan tentang Presiden Jokowi yang terkait dengan isu-isu yang termasuk juga salam dua jari dan sebagainya. Pun polemik netralitas atau presiden itu kampanye itu sebelum pernyataan Pak Jokowi juga sudah ada. Jadi sudah ada perbincangan, namun memang belum signifikan ketika Bapak Jokowi itu menyampaikan pernyataan. Jadi pembahasan sebelum tanggal 24 tentang netralitas presiden itu masih ada. Jadi kata kuncinya memang kata kunci yang umum, pembahasan soal netralitas presiden, kemudian juga ada beberapa tuduhan atau indikasi-indikasi dari beberapa warganet tentang bagaimana menjaga netralitas. Nah, itu masuk ke dalam polemik presiden boleh berkampanye. Baik, Mas Miftah, terakhir singkat saja, kemarin kan Presiden juga sudah melakukan klarifikasi begitu atas statementnya. Nah, adakah sudah pergerakan atau pantauan dari Cakra Data terkait dengan respon netizen terkait klarifikasi Pak Presiden? Sementara ini kita belum melakukan analisis. Memang tapi ketika kita lihat crawling datanya itu sedang berlangsung dan kemungkinan akan ada kenaikan juga ketika kita lihat graf. Memang tapi kita belum melakukan analisis spesifik soal pernyataan kemarin dari Bapak Presiden. Tapi data yang kita lihat secara sekilas di engine kita itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Baik, artinya kesimpulannya memang sentimen negatif begitu mendominasi atas pernyataan kontroversial dari Presiden Joko Widodo terkait netralitas yang juga disoroti oleh warganet. Terima kasih Mas Miftah Farid Mardika, peneliti Cakra Data, telah bergabung dan menganalisa bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.